إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama tentunya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, nikmat yang tidak terhingga sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'udu nikmat Allah illa tusuha. Maka jadilah kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, ingkar pada nikmat Allah, bahasa Allah akan mengurangi nikmatnya. Tapi sesungguhnya azab Allah sangat tinggi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab lasyadid. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rijal Qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang yang beristiqomah dalam Islam. Para hadirin sekalian, baru kemarin kita sudah semua rakyat Indonesia baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, bahkan negara-negara yang mencintai Indonesia ini juga ikut melaksanakan, merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini suatu hal yang sangat patut kita syukuri, merupakan cita-cita bangsa di mana sudah sejak beberapa tahun yang lalu kita dijajah dari Portugis, Belanda, Jepang, bahkan juga Inggris ikut mendongkrak juga di tahun 1948 di bulan November, di mana jenderalnya juga ikut meninggal ditembak mati oleh pejuang Indonesia di hari pahlawan yang meninggal malam. Ini beberapa negara ini tergiur dengan Indonesia. Ini pejuang-pejuang Indonesia ini rata-rata yang memang beragama Islam dan memang akidah kita ini memperjuangkan kecintaan kepada tanah air, memperjuangkan penindasan yang dilakukan oleh kaum penjajah. Ini juga harus patut diusir dari tanah air kita. Dan puncaknya yaitu ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat bulan Ramadan jam 10, Masya Allah. Hari Jumat bulan Ramadan jam 10 di Jalan Gangsaan Timur nomor 56. Jadi pertanyaan buat kita kenapa nggak dari dulu dijelaskan, diinformasikan itu rumahnya siapa? Nah, ini juga menjadi pertanyaan buat kita. Sejarah dari SD sampai sekarang ini belum ada yang tahu itu rumah siapa. Ternyata rumah itu adalah rumah pengusaha Muslim dari Yaman yang begitu cinta kepada tanah air Republik Indonesia. Dia mewakafkan rumahnya demi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan lama lagi. Ingin merdeka, semua pejuang-pejuang Muslim luar biasa. Dibuktikan di puncaknya itu pejuang Muslim masih terus melaksanakan kemerdekaan Republik Indonesia.
Makanya kita lihat teriakan Bung Tomo dengan kalimat takbir ini menggelora, menggetarkan seluruh hati nurani rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar itu semua dengan teriakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Dan ini diabadikan di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berkat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kata Allah tidak akan diganti dengan yang lain, berkat atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan didorong keinginan yang luhur. Jadi Allah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala didahulukan dulu, baru diakhiri dengan kalimat didorong dengan keinginan yang luhur. Keinginan yang luhur ini sudah kepingin kita merdeka, kepingin merdeka, kepingin merdeka. Tapi masih sulit dari tahun sejak Belanda itu 1596 Portugis masuk lagi Belanda. Ini keinginan untuk merdeka didorong dengan keinginan luhur bangsa Indonesia, kaum muslimin semua ini tentunya ingin merdeka. Ini belum tercapai. Makanya an-nasru min indillah, sesungguhnya pertolongan kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorong dengan keinginan yang luhur, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Masya Allah. Jadi kata-kata inilah ya, tidak akan hilang dari ingatan kita. Bahkan di alini yang terakhir juga dan ikut terlibat dalam ketertiban dunia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, ya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di alini yang terakhir itu ikut melakukan ketertiban dunia, ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi yang menyusun undang-undang dasar ini juga para pejuang-pejuang muslim tanggung pada kita di dalam membangun sebuah negara. Itu semua rata-rata diawali dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, terus dilakukan lagi dengan ingin ikut melakukan ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dari berangkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Rahim, Rahman dan Rahim. Nabi Muhammad SAW sebagai Ruhamatu Bainakum, dan kita di sini adalah Silaturahim dan ujungnya adalah Rahmatan lil Alamin. Itu ditunjukkan Undang-Undang Dasar 1945. Dituangkan lagi dengan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, yang diterjemahkan dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Jadi ini kita dijamin beragama, taklimnya juga dijamin oleh undang-undang, beribadah sholat kita dijamin oleh undang-undang semua. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang tidak mengakui Tuhan, ini sebenarnya telah melanggar undang-undang Republik Indonesia. Di dalam Quran surat An-Nur ya, ayat 55, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji, Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang beramal saleh, yang menegakkan salat, wa yuqimus shalah, wa yu'tuna zakat, dan dia menegakkan salat, membayar zakat, dan dia juga menyerahkan segala urusan kepada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Yaitu apa? Memberikan kekuasaan kepada orang-orang beriman yang beramal saleh di muka bumi ini, yaitu kemerdekaan. Allah berikan, janji Allah. Cuma syaratnya adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi
Kita keinginan yang luhur ini kalau tidak diiringi dengan keimanan dan juga amal saleh, ini juga tidak akan diberikan oleh Allah SWT kemerdekaan ini. Jadi hak prerogatif Allah ini. Makanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan nasru min indillah, kemenangan itu datang dari sisi Rabb-Nya. La yastakhlifannahum fil ardi, kekuasaan yang kamu ini yaitu kemerdekaan, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kemerdekaan pada umat-umat terdahulu. Yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan juga sebagaimana dia akan meneguhkan bagi agama yang telah dia ridhoi, yaitu agama Islam. Dia akan merubah, benar-benar mengubah keadaan yang tadinya ketakutan, terjajah, terintimidasi, baik secara fisik dan lain sebagainya. Allah rubah keadaan itu, ketakutan menjadi aman, sentosa, merdeka. Allah berikan kepada mereka tetap menyembahku, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tetap menyembahku dan tidak mensekutukan aku dengan segala apapun. Wa man kafara ba'da dzalika, barang siapa yang kufur, barang siapa yang kafir setelah perjanjian ini, setelah diberikan kemerdekaan ini oleh Allah SWT, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang melanggar syariat Allah dan Rasulnya setelah Allah berikan kemerdekaan ini, wa ulaika humul fasiqun, sesungguhnya mereka merupakan orang-orang yang fasik. Jadi bukan berarti kita diberikan kemerdekaan oleh Allah ini juga dengan cuma-cuma. Kafar ba'da dzalika, setelah Allah berikan kemerdekaan, lalu kita kufur, kita ingkar, kita melanggar semua aturan Allah SWT yang telah Allah beri nikmat yang sangat luar biasa ini, wa ulaika humul fasiqun. Jadi makna kemerdekaan itu yang pertama di dalam Islam secara hakiki, orang ini belum merdeka kalau bebas, dia sudah bebas dari penghambaan kepada selain Allah SWT. Kalau masih dia melakukan penghambaan manusia dengan manusia, penghambaan dengan benda, penghambaan dengan segala makhluk selain Allah SWT, penghambaan dengan syaitan, penghambaan dengan iblis, dia belum merdeka. Dia menjadi seorang budak. Makanya dalam sebuah asar riwayat ini disebutkan ketika Ribbi bin Amir radhiyallahu anhu, salah seorang utusan dari Rasulullah SAW, ketika perang Qadisiyah itu kan diutus oleh Rasulullah, ditanya tentang perihal kedatangannya oleh Rustum. Rustum ini adalah panglima pasukan Persia, itu diutus. Ribbi bin Amir, dia menjawab, Allah mengutus kami, Rasulullah SAW, untuk memerdekakan manusia, dari penghambaan manusia kepada manusia. Ini berkata di depan Rustum, panglima Persia. Rasulullah telah mengutus kami untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia, menuju penghambaan manusia kepada Rabb alam semesta. Dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan dan ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Ini makna kemerdekaan hakiki. Jadi ketika manusia hanya menghamba kepada Allah SWT, dia sudah merdeka. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memberikan kehidupan. Jadi kalau masih ada orang yang menyekutukan Allah, dia belum merdeka. Ini kemerdekaannya yang hakiki. Yang kedua, makna kemerdekaan itu bebas dari kesempitan dunia dan ketidakadilan. Jadi kalau masih ada ketidakadilan, kezaliman, terintimidasi juga kita di sana, ini belum merdeka. Kesempitan dunia ini merasa berada dalam hati kita. Makanya dari asar yang tadi itu nampak jelas ya, Islam ternyata memandang kemerdekaan bukan dari satu sisi saja.
kemerdekaan melainkan dari berbagai sisi, baik yang lahiriah maupun batiniah. Baik batiniah, yakni kemerdekaan yang bebas dari penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala menuju tauhid. Karena batiniah dan kemerdekaan dari kesempitan dunia. Orang terkungkung sama dunia sekarang. Dari pagi sampai malam dunia. Bahkan mimpinya juga mau dunia, berdoanya juga mau dunia, semuanya mau dunia. Kalau Allah berikan satu gunung emas, minta lagi satu gunung yang lain. Maunya di dunia, terkungkung oleh keduniaan, berbudak oleh dunia. Nah, yang ketiga, yang namanya kemerdekaan, seorang manusia itu berada dalam keadaan fitrah, kembali kepada fitrah. Ini berbeda. Jadi ketika manusia berada dalam keadaan fitrah, sekali lagi sebenarnya ini adalah manusia yang sudah merdeka. Karena fitrah manusia itu kemerdekaan yang asasi. Ini terlepas dari lingkungan di mana manusia itu tumbuh. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang terlahir, kullu mauludin lillahi wa fitrah, fa'allahu bihi dari yumanisani awal naslani. Jadi anak yang lahir itu suci, fitrah, merdeka. Ya, karena kenapa? Karena dia sudah berjanji di alam roh ketika Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, dalam Quran surat Al-A'raf ya, ayat 179, alastu bi rabbikum. Semua orang menjawab, qul bala syahidna, benar adalah Rabb kami. Makanya bagian itu dulu mau dibilang wakafirah. Fa'allahu minhum dan imanisani oleh nasilani. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi dan Nasrani. Dan banyak lagi teman-teman mereka yang terkungkung dengan tirani dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan mereka keluar dari fitrah itu sendiri. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan fitrah itu. Fakir wajahkan di dini hanifah, maka hadapkanlah wajah kalian pada din yang hanif, yaitu Islam. Ini konteks kemerdekaan pada Islam. Fitratullah, dan itulah fitrahnya Allah. Allati fatara an-nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia dengan fitrah. La taqdir li khalqillah, dan Allah tidak pernah mengganti penciptaannya dengan fitrah. Ketika manusia dalam keadaan kondisi fitrahnya ada kepada aturan Islam, hanya menyembah pada Allah tauhid yang Rabbani yang baik, maka dia sudah merdeka. Ini kita lihat ada bentuk-bentuk penjajahan dalam menghukum setiap individu Muslim ataupun kelompok ataupun sebuah negara. Yang pertama adalah kaum kolonialis. Ini bentuk penjajahan. Penjajahan terhadap suatu negeri, dirampasnya berbagai kekayaan alam dan sumber daya, penghancuran suatu negeri dalam bentuk penjajahan fisik. Padahal sekarang sudah berdiri hak asasi manusia dunia, apalagi di PBB. Negara adidaya yang mengagung-agungkan, menggembar-gemburkan HAM, diam sering basah ketika Palestina masih dijajah oleh Israel. Israel itu nggak punya negara. Dari dulu juga dia mereka nomaden. Dari zaman Nabi Ishak dan Nabi Yakub itu nomaden. Sebelum dia pergi ke Palestina, dia ada di berbagai negara, terbanyak di Jerman. Ketika dia akan merencanakan cita-cita mendirikan negara Israel Raya, yaitu di Palestina, mereka pada pulang semua. Bayangin, negara yang tadinya luas tinggal sedikit, hanya Gaza aja sedikit. Ini kan bentuk penjajahan. Dan Gaza ini setiap malam dibombardir dan sebagainya.
kita beribadah juga masih bawa senjata dan sebagainya. Ini bentuk penjajahan yang sangat luar biasa, yang terlihat di depan mata, yang semua mata, dan juga dia mesti membahas mata salah untuk tidak mau melihat. Ini bentuk penjajahan yang sangat luar biasa. Dan konsep persoalan dunia umat Islam itu berada di Palestina, berada di Palestina. Makanya Indonesia ikut menunjukkan kedamaian dunia harus menjadi bagian. Ini undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar. Bentuk penjajahan yang berikutnya adalah iblis. Ini iblis ini penjajah yang paling berbahaya bagi manusia ini. Ini hati-hati. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17, wala ma'awaitani laqudani lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku. Karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Pasti aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ini janji iblis. Karena berkelanjut disesatkan oleh Allah SWT. Summa la'atainahum bina bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aksaruhum syar. Kemudian pasti akan mendatangi mereka. Akan didatangi oleh iblis ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dahsyat iblis penjajahannya dari depan. Dia mengagungkan lagi, meragukan lagi akidah. Dari belakang membuat malas untuk ibadah. Dari kanan mendorong orang untuk kepada nafsu dunia. Dari kiri dari nafsu syahwat dan sebagainya. Bahkan dia bisa masuk aliran darah kita. Bisikinya dengan waswisu. Yang kita lihat iblis itu di dalam menggoda manusia ini dasar sekali, ya. Ini penjajah yang sangat luar biasa. Jadi syaitan itu secara bahasa itu berasal dari kata syaitan, yang berarti jauh. Karena apa? Tabiatnya itu jauh dari tabiat manusia, dan kelakuannya itu jauh dari kebaikan. Ini syaitan. Dan syaitan itu juga berarti terbakar, karena berasal dari api. Sedangkan menurut istilahan secara syar'i, syaitan itu adalah setiap makhluk yang menentang dan melanggar tuntunan Nabi, itu adalah syaitan. Itu adalah setan. Dari golongan jin. Makanya dia juga bisa berupa manusia dan juga bisa berupa jin. Minal jinni wan nas. Makanya kita harus perang terhadap iblis. Kalau kita dulu perang melawan Belanda, melawan Portugis, melawan Inggris dan sebagainya, melawan kucing dan senjata seadanya, mewakafkan diri kita dan harta kita ini di jalan fisabilillah mengusir penjajah. Sekarang juga fisabilillah menentang iblis, karena kita perang juga dengan iblis. Karena iblis telah menyatakan perang tadi, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku berjanji akan menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Siap-siap aja. Serangan dilancarkan itu luar biasa. Kan tadi kan dari depan kan meragukan tentang akhirat. Dari depan itu serangannya meragukan tentang akhirat. Dilakukan oleh kita tidak ada. Beritahu bahwa kita surga dan neraka itu tidak ada. Makanya dulu juga ada
politik, bahkan pimpinan sebuah partai mengatakan ya, kita dibohongi saja, diiming-imingi dengan surga dan neraka. Kayak mereka sudah pernah ke sana aja. Ini udah mulai ini serangan dari luar. Ya. Diiming-imingi dengan surga dan neraka tentang akhirat, kayak mereka sudah ke sana aja. Dari belakang merangsang kecintaan pada dunia. Ini iblis ya, memperhias dunia dan kita harus menuju ke sana. Kalau dari kiri dia merangsang berbuat dosa dan maksiat. Dari kiri ya. Dari kanan meragukan perintah agama. Jadi kita harus tahu kalau perang pada iblis, harus tahu ciri-cirinya. Dalam Quran surat Al-Mujadilah istaqbaza alaihi syaitun fa'ansahu zikrullah. Ini ciri-ciri. Kalau orang sudah dikuasai setan, dia melupakan zikir pada Allah SWT. Pikirannya, mentalitasnya, konsepnya, amalnya, manhajnya itu sudah dikuasai oleh setan. Semua dan jauh dari Allah. Jadi kelompok seperti ini biasanya tidak rela itu manusia menjadi baik, nggak bakalan rela. Sehingga senantiasa nggak henti-hentinya terus melakukan peperangan terhadap kebaikan. Ini penjajah yang sangat dahsyat ini, yang berbahaya. Ini jangan sampai kita terjerembab ya, kepada pintu-pintu syaitan. Apa saja langkah-langkah syaitan dalam memudahkan manusia? Yang pertama bisikan, waswisu fi sudurinas, membisikkan pada hati manusia, macam-macam bisikannya itu. Apalagi kalau dalam sholat itu, kita kalau nyari apa-apa itu yang kehilangan, dompet, kunci motor, kalau sholat kasih tahu. Ya. Oh ini dia taruh bisa, tidak macam ini. Macam-macam bisikan agar kabur kita dalam kekhusyuan sholat kita semua. Banyak bisikannya juga ketika sholat ini macam-macam. Jadi mereka menyelinap itu sambil membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Karena setan itu juga ibarat virus. Dalam hadis Bukhari itu, setan itu ibarat virus dalam hati anak manusia. Jika ia zikir pada Allah, maka lenyap virus itu. Tetapi kalau dia lupa zikir pada Allah, menyelinap lagi virus itu ke dalam hati manusia. Virus juga jangan corona aja. Iblis setan itu merupakan virus juga buat kita. Bisikan was-was visu. Yang berikutnya, iblis itu kita melihat bahwa dalam sebuah hadis, seseorang itu tergantung agama temannya. Ya, nah, teman di sini bukan hanya orang, tetapi bahkan bacaan kita, film tontonan kita, majalah kita apa. Nah, ini juga merupakan teman kita dan sebagainya. Jadi bukan hanya orang, ini juga mempengaruhi konsep ya. Kalau dari bisikan kan hati-hati kayak siapa? Adam dan Hawa. Nabi Adam pertama, padahal Adam sudah dikasih tahu oleh Allah SWT bahwa sebenarnya iblis itu adalah musuh yang nyata buat. Ketika dibisiki, kata-katanya begitu indah, ada tazyin di budaya iblis pada manusia. Adam itu apa? Karena Adam punya tahu. Tapi yang namanya syaitan iblis ini nggak hilang akal. Kalau Adam nggak kuat, Adam kuat, coba dia dengan Hawa. Nah Hawa, Adam kalahnya kan Hawa. Kan? Hawa dirayu, digoda. Akhirnya Hawa mau, Hawa terayu Adam.
Adam begitu cintanya dengan Hawa, akhirnya dua-duanya begitulah cara iblis membisikkan ke dalam dada manusia. Yang berikutnya apalagi kata setan, membuat lupa, ya, membuat lupa kita irsyad, ya. Jadi kalau sudah kita lupa sama kata itu hati-hati di sini ya. Panjang angan-angan juga ini hati-hati ya. Taman niat itu juga langkah setan. Jadi kita harus dilawan dengan melihat kematian. Jika mau panjang angan-angan itu kita ingat dengan kematian. Mempermudah dosa, tazimlah. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal banati wal muqaddara min zakari wal fiddah. Sesungguhnya sudah aku berikan pandangan yang indah, syahwat bahasanya. Zuyyina lin-nasi minasyahawat, syahwat, keinginan pada wanita-wanita, kepada anak-anak yang banyak, harta yang berlimpah, dari jenis emas dan perak, undang-undangan, sawit ladang, dari zaman akhir hayat dunia. Itulah ya, penjajahan yang sangat luar biasa iblis kepada kita. Bentuk penjajahan yang lain adalah nafsu syahwat kita, ya, nafsu syahwat kita. Makanya manusia ini, kenapa manusia disebut makhluk yang mulia? Makhluk yang mulia. Kalau dia ruhiyah maknawiyahnya ini baik, maka derajatnya itu lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena manusia diberi nafsu syahwat, ya, tapi dia bisa mengatasinya. Dia bisa mengarahkan nafsu syahwat kepada sesuai dengan syar'i. Maka dia derajatnya itu lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau nafsu syahwatnya itu diperburuti dan hancur, maka derajatnya itu jauh ke dasar, bahkan lebih tinggi dari binatang tertentu. Walau tabarna jahannam makasirun min al-jinni wal ins walahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhan yasma'una biha ulaika kal-an'am ba'dhum adall. Yang ini, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Dan tidak perlu kopi, sebenarnya orang kaya. Itu kalau sudah nafsu syahwatnya itu, orang kalau udah nafsu syahwatnya itu lebih tinggi dari rohnya, keimanannya, semua dia bisa melakukan apapun. Lihat kira sekarang kasus masalah-masalah yang sangat viral sekarang, ternyata motifnya itu dahsyat, ya. Motif karena nafsu syahwat semua. Yang berikutnya adalah cinta dunia. Ya kan? Cinta dunia ini takut mati. Orang kalau cinta pada dunia, hubbud dunia, masih warokah itu. Masih dia takut mati. Jadi hidup ini dibebankan ya kepada dunia. Ini hati-hati, ya. Ini juga hati-hati. Karena Allah juga akan, ketika orang sudah bergelimang dosa, mencari harta dunia dengan menghalalkan segala cara, Allah ulur dia dengan kenikmatan dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia. Jadi jangan salah melihat orang ini hidupnya kaya raya, punya banyak, enak segala macam, ya, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, bahkan maksiat, berjudi, main wanita, berzina dan sebagainya. Dan itu sengaja Allah diulur dengan kenikmatan dunia. Allah satu saat Allah akan timpakan dia kehinaan, mati dalam keadaan suruh khatimah, mati dalam kehinaan. Ini namanya istidraj. Ya, sana setelah dari jubil sudah yang hati-hati dengan istidraj. Bentuk kasih sayang Allah itu sebenarnya ketika Allah mencintai seorang hamba itu dikasih ujian sama Allah, agar kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau Allah beri ujian kepada kita,
Ternyata Allah rindu sama kita. Rindu apa? Rindu rintihan kita kepada Allah, rindu curhatan kita kepada Allah, rindu Allah rindu kita. Kalau Allah rindu kepada kita, Allah beri ujian dia. Allah rindu curhatan dia di tengah malam, Allah rindu kepada kita, rindu berikan ujian. Orang yang selalu cinta dunia, ya, yang pertama dia selalu bermalas-malasan, lalai dalam ibadah, menunda-nunda taubat, gitu kan? Ini istidraj. Tujuan hidup itu adalah kesenangan dunia. Bahwa ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan yang melalaikan, dan kehidupan dunia tidak hanya lain kesenangan yang menipu. Berani mengorbankan agama dan keimanan demi kenikmatan dunia, dia korbankan agama semuanya. Hati-hati juga. Dulu teman saya itu pernah kerja di stasiun televisi SCTV. Ini zaman dulu. Dia tugasnya itu melobi ustaz-ustaz yang dipakai untuk mengisi Ramadan, untuk Ramadan. Dia pernah melobi seorang ustaz di hotel yang di Tanah itu yang aku di Millennium, ya situ, di situ mobil Ustaz untuk mengisi kajian Ramadan setiap sebelum maghrib. Hanya butuh kita sebulan penuh. Tawar-menawar itu untuk mencapai angka dealnya. Dari minta 500 juta, dealnya 350 juta. Coba dulu 350 juta. Dari asar sampai mau menjelang isya, negosiasi azan maghrib di apa? Bukan ditinggal sholat, dilalai-lalaikan segala macam. Jadi orang udah berani mengorbankan agama dan keimanan demi kenikmatan dunia yang dimiliki. Ini ada ustaznya seperti itu. Bisa terjadi kalau Allah berkebian di depan mata, orang kalahnya kan dengan dunia. Kayak Balaam, ya, Balaam itu seorang ulama yang doanya itu selalu dikabulkan. Dia sakit karena dunia. Yang berikutnya suka menumpuk harta dan enggan memberi sedekah. Enggan memberi sedekah. Suka menumpuk harta. Makanya andai anak Adam diberi emas selembar, ia akan menginginkan 2 lembar. Tidak ada yang dapat membuka mulutnya selain tanah, dan Allah mengabulkan taubat hambanya yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi manusia yang suka mengumpulkan harta dan kemudian untuk bersedekah. Qarun kalau ya, bayar zakat juga susah, Pak. Kalau kesadaran umat Islam dalam berzakat, Pak, Masya Allah, kekayaan umat Islam, sumber daya kekayaan umat Islam bisa dasar sekali. Kalau kata Profesor Dr. Ibn Abidudin, utang negara dengan zakat itu kecil. Cuma kan kesadaran umat Islam sekarang zakat itu harus sekedar zakat fitrah, ya kan? Ramadan aja uang di tabungan 100 juta lebih nggak pernah disakatin. Padahal ini kewajiban. Bayangin orang yang punya tabungan miliaran cuma dibayar zakat 307.000 ya, fitrah. Cuma sedikit, bayangin. Padahal ada kewajiban dia sesuai dengan nisab dia. Tabungan saya setiap tahun saya zakatin zakat mal saya setiap tahun. Dan ini kewajiban harus dikeluarkan, dibersihkan harta kita. Coba punya kewajiban setiap orang. Tabungannya ini sesuai nisab harus zakat. Hartanya miliaran, ratusan juta, zakatnya semua fitrah aja. Fitrah kan zakat konsumtif. Makanya kata Profesor Dr. Ibn Abidudin, kalau umat Islam sadar akan baik zakat, untuk negaranya kecil, kekayaan kita dahsyat. Zaman Khalifah Abdullah bin Abdul Aziz dari kekayaan negeri kita. Selalu merasa kurang
mementingkan apa yang dimiliki dan iri pada apa yang dimiliki orang lain ini lebih darinya. Selalu merasa kurang aja. Ini orang yang mencinta dunia ini ciri-cirinya. Dan iri kalau melihat orang memiliki yang lain. Berusaha aja ini memiliki dan jabatan ini yang lain yuk iri, berusaha ini mengambil alih. Yang betul kalau buat ini orang yang cinta dunia. Ini juga penjajah juga. Jadi penjajah kaum kolonialis, iblis, terus nafsu syahwat, cinta dunia, yang ini Ghazal Fikri. Nah, ini juga perang juga nih Pak. Ghazal Fikri itu perang pemikiran, invasi. Ini bukan melanda kita saja. Hati-hati anak-anak kita yang masih SD dari SD ya, itu akan kena Ghazal Fikri yang namanya Ghazal Fikri. Remaja-remaja kita, mereka sekarang menghancurkan Islam itu nggak perlu pakai perlawanan fisik. Kita hancurkan saja otaknya, kita hancurkan saja pemikirannya. Bagaimana umat Islam dijauhkan dari kitabnya yang Al-Quran? Bagaimana umat Islam ini dihancurkan akidahnya? Walau tak tahu aja dengan masalah kata aminan tahun ini bukan dia tujuan targetnya itu bukan keluar dari Islam. Bagaimana dia mengikuti milah mereka itu target mereka, menghancurkan mereka. Ini invasi penjajah juga, invasi pemikiran umat kita dalam bentuk apapun. Globalisasi misalnya, globalisasi di bidang komunikasi ini dahsyat, hati-hati. Sekarang udah apalagi zaman internet begitu canggihnya, segala sesuatu itu bisa kita nikmati. Ini globalisasi dalam komunikasi contohnya. Misalnya dulu ledakan WTC tanggal 11 September, kita nggak perlu ke ini untuk melihat yang lain. Di internet, di TV One itu langsung live itu. Nah, ini globalisasi di bidang komunikasi, ilmu pengetahuan dasar. Makanya kalau kebatilan ini yang meluas, misalnya pakaian yang sedang mode pakaian yang sedang ngetren di Paris, itu besok udah ada mati di Jakarta. Itu globalisasi dalam komunikasi. Udah ada lagi yang pakai di desa-desa pakaian-pakaiannya jahiliyah. Jadi kalau kejahatan yang diisi di bidang komunikasi, internet dan lain sebagainya, ini kejahatan akan meluas, kebatilan akan meluas. Makanya kita juga harus berjuang melawan itu mereka semua, penjajah-penjajah Ghazal Fikri itu dengan konten-konten yang Islami. Dakwah dengan internet juga. Jari-jari kita akan menjadi jihad fisabilillah untuk melawan mereka. Belum konten-konten yang semua konten rata-rata membuat Indonesia. Ini globalisasi juga menghancurkan remaja-remaja kita. Ya, ketika sudah main, kayak SD aja sekarang udah pakai gadget kan. Nah yang kedua westernisasi, kebarat-baratan tadi. Kalau nggak dari barat itu nggak modern namanya. Bahasa Arab dibilang kuno. Orang mengaji bahwa Al-Quran itu malu kadang-kadang dimasukin kertas di muskoran. Coba kalau kita lihat, ya, di luar agama yang lain kalau pergi ke ini, wah nenteng kitabnya itu dengan bangga sekali. Udah kebarat-baratannya sudah termakan. Mereka invasi pemikiran, sekularisasi, menjadikan agama, dipisahkan agama dengan keduniaan. Agama cukup di surau-surau, masjid-masjid aja, keluar dunia Allah ikut campur dalam urusan ini semua. Hanya ada orang sholat bareng kita keluar masjid jalan sendal, itu sekuler, ya, jadi udah keluar masjid agama dan sekuler dipisahkan dengan misalnya politik dengan agama. Politik nggak usah bawa agama lah gitu. Politik yes, Islam no, hancur semua. Hancur semua. Kita lihat kepiawaian Rasulullah dalam berpolitik, dalam perjanjian Hudaybiyah, dahsyatnya itu. Perjanjian Hudaybiyah disetujui oleh Rasulullah SAW dan hasilnya adalah kemerdekaan Fathul Mekah. Itu lewat perjanjian Hudaybiyah. Pertama kali Rasulullah hijrah, lihat kepiawaian Rasulullah berpolitik ya, dalam mendirikan negara. Yang pertama dia mendirikan masjid sebagai pusat peradaban, pusat informasi center.
Yang kedua, mentaakhirkan, mempersaudarakan antara saudara. Yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan lingkungan sekitar. Di situ ada 3 suku besar Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraiza, Bani Quraiza. Di situ ada di Ansor itu ada suku Aus dan Khazraj, suku terbesar. Ada lagi Nasraninya, dibuat perjanjian. Itulah piagam Madinah. Itu bernegara. Quran mengatur negara, bahkan ada ayat suratnya Al-Baqarah, yaitu surat negara negeri. Sekuler ini kita dipisahkan semuanya. Umat Islam ini kalau nggak paham politik, siap-siap dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ibu-ibu ribut cabai makan lagi sekarang sekilo 100.000. Itu urusan politik itu. Ada yang mainin harga itu. Gas hilang di mana, ditumpuk itu politik. Harus ada yang ngatur itu. Harus ada yang ngurus. Permasalahan umat itu termasuk permasalahan umat. Ini sekularisasi. Yang berikut lagi baru deislamisasi, penghancuran Islam. Deislamisasi ya lewat berapa F? Ada 5 F kalau masalah. F yang pertama food, makanan. Makanan kita sekarang udah jangkut saya juga nggak ngerti makanan. Sekarang beda dengan makanan dulu. Kalau saya berpuasa mah lontong sama bakwan aja udah. Sekarang junk food, fast food, makanan yang dasar luar biasa. Nah, ini membuat karakter pada anak kita dan lewat makanan. Kita nggak tahu segi kehalalan dan lain sebagainya. Kul washrabu halalan thayyiban. Kul. F yang berikutnya adalah fashion. Tadi ya. Fashion itu lihat anak-anak sekarang bajunya pakai jilbab, ketat semua, pakai legging. Tubuhnya kelihatan banget. Ya. Tembus semuanya. Dia berpakaian takut telanjang. Ini dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis. Fashion. Apalagi muda-muda sekarang kita lihat. Fashionnya. Setelah mengajak kita menutup aurat, ini untuk wanita, ini untuk pria, seperti ini dengan akhlak yang didahulukan. Fantasi, F yang ketiga. Fantasi itu menghayal, Pak. Drama, narkoba. Hati-hati sekarang anak-anak SD, ya. Mereka sekarang mencoba membuat permen dan coklat yang di sini udah narkoba nih. Dikasih anak-anak SD, anak-anak pada mau aja. Nanti kalau dia sudah ketagihan, sakau orang yang repot ya, orang tua. Ini ada gerak fantasi, ini dihancurkan, deislamisasi. Di rumah segala macam ini udah ada mati. Yang berikutnya apalagi F yang keempat, friksi. Di kota-kota kan dapat dipecah-pecah umat Islam benar-benar. Masalah-masalah yang sifatnya furu. Padahal kita punya banyak kesatuan. Wahdatul Rabb, satu Tuhan. Semua wahdatul akidah, wahdatul lugah bahasa. Kita punya satu kesatuan yang prinsip. Masalah-masalah furu kita sebenarnya pecah. Ini sudah kelihatan, kita mencakar-cakaran, bikin apa ini nggak sengaja. Gaung-gaungan, dipiara, kelompok yang satu, dimakan kelompok satu, sengaja dipiara. Ya, kita umat Islam, persatuan dan kesatuan ini harus tetap dijaga. Masalah-masalah itu, masalah-masalah khilafiyah. Mereka punya dalil, punya ini. Dalil yang mereka pakai itulah pemahaman mereka. Dalil yang kita pakai itulah pemahaman kita. Yang namanya ibadah kan ini berkembang. Fikih ini. Yang F yang berikutnya adalah apa? Finance. Ya. Hancurkan ekonomi umat Islam. Diawali Krismon tahun 98 itu. Ya. Siapa dalamnya Krismon itu? Kebangsaan Yahudi, George Soros. Ya, dasar sekarang negara-negara terkuat Islam, Turki dan lain sebagainya.
Dia menginginkan transaksi itu pakai dinar, jangan pakai USD. Nah, kalau Islam sudah ada itu luar biasa. Finance kita dihancurkan itu ekonomi sendi-sendi kehidupan Islam, sumber daya Islam yang sangat luar biasa dihancurkan sekalian. Makanya sekarang filantropi ini satu-satu diaudit ini. Dana aset filantropi itu dasar miliaran ini. Siapa orang yang main begini tergiur. Dana haji yang luar biasa itu dana rumah. Siapa yang tergiur? Jadi financing juga disasar itu di juga. Jadi ada fashion, fantasi, friksi, finance ini merupakan deislamisasi. Ini penjajah juga. Makanya kita harus memerangi ini semua dengan akidah. Yang pertama adalah muslimul akidah, muslimul ibadah, muslimul akhlak, muslimul baitil muslim. Ini 4 yang harus kita jaga. Yang terakhir adalah mensyukuri kemerdekaan. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia dari rongrongan penjajah terhadap hak dan kehormatan bangsa adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. 77 tahun bangsa Indonesia berjuang dari tahun berapa? Perlawanan di Aceh, di Sumatera Barat, Umar, Mutia, Cutnyadis, terus Imam Bonjol, para kiai semua, ya, para ulama semua, orang soleh semua. Sisingamangaraja terlihat dari parang-parang Sisingamangaraja itu golok segala macam itu tertulis di sana kalimat Muhammad Rasulullah. Panji-panjinya juga terlihat Sisingamangaraja, panji-panji Islam semua. Ada lagi siapa? Patipura, Ahmad Patulis. Orang-orang soleh, orang yang dekat pada Allah semua yang mengusir berjaya. Pangeran Diponegoro, seorang ulama. Pahlawan kemerdekaan kita sekarang, para ulama, Abu Sa'id, Sultan Syahid, Muhammad Yamin. Ini orang yang memperjuangkan kemerdekaan dengan darah panglima dan kita punya cita-cita yang mengukur, didorong dengan keinginan yang mengukur. Kalau mereka bukan orang yang saleh, Allah tidak akan berikan janji kemerdekaan. Makanya janji Allah itu di awal tadi, wa anawatan ladina amanu wa amilus shalihat. Janji Allah pada orang yang beriman dan beramal saleh. Itu semua yang berjuang itu beriman dan beramal saleh, Allah janjikan itu. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan keinginan yang bersyukur, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Masya Allah. Itu prosesnya panjang, ya. Ini karena semuanya nasruddin. Makanya kita sekarang wajib mensyukuri bahkan Allah berikan. Jadi kalau kita nikmat, kita syukuri semua, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Allah rubah, ya, negara kita menjadi balad untuk ibadah orang bergabung yang tadinya penuh dengan ketakutan dengan aman sentosa, yang tadinya ketidakadilan dengan keimanan dan sebagainya dengan keadilan, yang tadinya penuh kezaliman kan dengan keadilan yang merata buat bagi bangsa Indonesia, yang tadinya banyak musibah ada keberkahan di dalamnya. Kalau kita terus bersyukur kepada Allah SWT, kita benarkan akidah kita, muslimul akidah, muslimul ibadah, muslimul akhlak, muslimul baitil muslim. Ini buat kita. Jadi ya, mungkin kajian terkait dengan kemerdekaan yang hakiki, ya, kita bisa memahami makna perjuangan itu sangat luar biasa dahsyatnya untuk memutuskan cita-cita pendiri bangsa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.